Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Banyak ya. Oh iya, karena memang hari ini banyak tugas dari sekolah ya yang melibatkan teman-teman kalian. Jadi hari ini kita yang hadir memang hanya berapa ini? 24 ya. Ya mudah-mudahan tugas sekolah yang dilaksanakan teman-teman kalian nanti berjalan dengan lancar. Amin. Sukses dan nanti sekolah kita akan lebih baik dan lebih maju tentunya ya. Amin. Oh ya, untuk memulai kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang bertugas memimpin doa? Ya, silakan. Semuanya tempat duduk siap gerak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi nanti pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan dapat menerima ilmu yang kita pelajari bersama. Selanjutnya, kemarin kita sudah sepakat ya membawa bahan bacaan. Ada yang membawa bahan bacaan? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oh iya. Kemudian sudah saya kasih juga PPT-nya, nanti juga dipersiapkan. Sudah siap semuanya ya? Oke. Saya ingatkan untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih punya keyakinan kelas kita waktu kita buat pertama kali kita ketemu. Masih ingat ya? Terutama penggunaan HP. Ada yang masih ingat? Keyakinan kelas penggunaan HP kita kemarin apa? Coba tunjuk jari yang masih ingat. Ya. Ya, penggunaan HP ketika diizinkan oleh guru atau istilahnya ketika ada instruksi dari guru ya. Ketika tidak ada ya berarti HP-nya harus di-off-kan, harus diletakkan, tidak boleh digunakan. Itu ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Biar kalian sudah siap belum ini kira-kira untuk belajar listrik dinamis? Ya, sudah belajar di rumah? Sedikit. Oke, biar konsentrasi ya. Kita akan coba fokus. Kita gunakan namanya teknik stop ya. Nanti kalian silahkan menghentikan semua aktivitas kalian. Tangannya mungkin bisa di meja, tegak. Kemudian kalian fokus memikirkan hari ini kita mau belajar listrik dinamis. Nanti biar semuanya masuk materinya. Kalian bisa pejamkan mata tidak apa-apa selama 2 menit ya. Jadi 2 menit kalian harus konsentrasi untuk fokus biar nanti belajarnya bisa masuk semuanya materi yang kita bahas hari ini. Oke, 2 menit silahkan semua aktivitas dihentikan. Ayo, tangannya di meja, boleh pejamkan mata selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Dua menit selesai. Bagaimana, sudah ada konsentrasi untuk belajar hari ini? Bisa. Apa ngantuk malah? Ada yang tidur? Baik, untuk hari ini kita belajar listrik dinamis karena kalian kemarin sudah saya kasih tugas untuk membaca materi. Kita pretest dulu ya. Siapkan HP-nya. Ya, kita pretest dulu. Soalnya hanya 4. Ya. Hanya 4, hanya pilihan ganda. Seperti biasa kita gunakan kahot ya. Ya, silakan pinnya 8667376. Ada yang masih gangguan ditunggu ya. Kahot.it. Nah, ini sudah masuk ini. Muhammad Ken Raditya, hanya banyak sekali. Krisnatan Mujadid, Tiara, Nasba, Hafiz Hernandez, Yurisma. Ya 17 yang lain, siapa yang belum? Belum bisa? Kahot.it 18 kurang 6. Oke, kita mulai. Bisa
gabung dengan teman sebelahnya. Oke, soal pertama ya, waktunya hanya 10 detik masing-masing. 10 detik. Harus cepat. Mulai, 1, 2, 3. Lanjut nomor terakhir. Cuma 4. Ya, untuk memperbesar hambatan suatu penghantar dapat dilakukan dengan cara memperbesar hambatan listrik ya dalam suatu penghantar. Caranya gimana ini? Nomor 3 gasa, mana gasa? Ya, pojokan. Nomor 2 Taskipa. Nomor 1-nya Yurisma. Ya, paling depan ya. Oke, terima kasih ini untuk ketiganya ya. Beri tepuk tangan untuk ketiga teman kalian yang masuk 3 besar. Ya, ternyata ada satu soal yang tidak ada yang betul ya, karena mungkin waktunya juga singkat tadi dan kalian ya mungkin belum tahu ya karena belum mempelajari itu. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang listrik dinamis dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah kita pelajaran hari ini diharapkan dengan nanti modelnya discovery learning ya. Jadi kalian mencari tahu sendiri ya, ilmu ataupun teori yang akan kita pelajari ini dengan cara diskusi nanti secara kelompok, sehingga nanti kalian dapat menerapkannya listrik dinamis ini, konsep listrik dinamis ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktek di sekolah. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa membuat laporan hasil sekaligus mempresentasikan. Membuat laporan dan presentasi hasil diskusi dan hasil praktikum yang kalian kerjakan secara kelompok. Nah, kalau secara teori ini nanti kalian itu yang kalian inginkan, yang kami inginkan, kalian itu memiliki yang namanya kompetensi sosial emosional. Artinya di sini ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang diharapkan yang pertama tadi kalian dapat mempraktekkan ataupun menerapkan konsep listrik dinamis baik dalam kehidupan sehari maupun dalam praktek di sekolah. Nah, ini termasuk KSE yang kelima, yaitu apa? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu termasuk KSE. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa membuat laporan sekaligus mempresentasikan hasil diskusi dan hasil praktek secara tanggung jawab, secara sesuai minat maupun kemampuan kalian. Nanti bentuknya bermacam-macam ya, bisa PowerPoint, bisa Word, bisa Canva, bisa video atau apapun nanti. Nanti di akhir ada tagihan ya. Ini merupakan bentuk dari KSE dalam hal keterampilan relasi ya. Jadi kalian berkelompok berkolaborasi. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalian ada 5 KSE yang diharapkan nanti muncul dari kalian untuk siap belajar, terutama belajar fisika hari ini. Ada manajemen diri, kemudian kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan relasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau 5-5-nya itu kalian kuasai, saya yakin setiap hari nanti siap untuk belajar ya, terutama hari ini belajar fisika. Baik, karena sekarang tugas kalian adalah literasi dulu. Jadi kalian di rumah kan sudah literasi, mungkin hanya sedikit ya. Ada yang hanya judulnya saja tadi ya. PPT-nya saya buka Pak, tapi hanya judulnya saja ya. Nah, kalian literasi dulu, kalian boleh buka PPT-nya, boleh buka YouTube, silahkan searching boleh, atau boleh membaca buku yang sudah kalian bawa, ataupun membaca artikel dari Google, silahkan. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk menyiapkan materinya, sekaligus kalian pelajari. Nanti kita akan mulai ke kegiatan pembelajarannya. Silakan, bisa dimulai dari sekarang. Kira cukup, sudah 5 menit. Terima kasih. Kita mulai pembelajarannya hari ini. Kita mulai dengan materi pengantar dari saya. Nanti dilanjutkan diskusi sekaligus nanti praktikum ya, praktikum. Kemudian nanti kalian membuat laporan dan menyiapkan untuk presentasi minggu depan. Baik, kita mulai teorinya sekarang.
Nah, tentu kalian tadi sudah membaca ya, terutama judulnya listrik dinamis. Untuk listrik di SMA itu dibagi dua ya, ada listrik dinamis dan listrik statis. Oh, pinter ya. Nah, kalau dinamis itu kira-kira apa itu? Mengalir. Jadi ini materi listrik yang mempelajari tentang bagian listrik yang mengalir gitu ya. Kalau yang statis kira-kira diam. Jadi nanti mempelajari komponen listrik yang tidak bergerak atau yang diam. Kalau mungkin tadi sekilas sudah kalian baca ya. Yang pertama yang mengalir itu apa toh kalau listrik itu? Arus. Arus itu yang mengalir apanya? Potensial. Apanya? Di dalam potensial itu ada apanya? Muatan, betul ya. Jadi sudah paham ya. Ya, kita pelajari tentang listrik dinamis. Yang pertama tentang arus listrik. Ini gambar apa kira-kira? Kesetrum. Ada yang pernah mengalami di rumah? Apa sering? Sering ya. Sakit enggak kira-kira? Sakit. Oke, ini ada animasi ya, animasi untuk arus listrik. Kira-kira arus listrik apa itu, seperti apa ya? Ini adalah rangkaian sederhana. Ada baterai sebagai sumber tegangan, kemudian ada apa tuh? Itu lampu bolam, terus satunya apa? Saklar, ya betul. Kemudian dihubungkan dengan kabel penghubung. Maksudnya ini kalau posisi seperti ini, listrik nyala enggak kira-kira? Enggak. Arus mengalir enggak ini? Enggak. Kenapa karena tidak mengalir? Ya, karena apa? Rangkaiannya terbuka. Berarti syarat listrik mengalir, rangkaiannya harus pinter, betul. Coba kita tutup ya nanti. Ya, kita tutup ternyata menyala. Oh, gitu. Berarti tadi sudah terjawab ya kalau arus listrik itu mengalir pada rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka tidak mengalir. Ketika berarti rangkaian tertutup, maka muatan positif dari kutub positif sumber tegangan baterai misalkan. Biasanya baterai itu yang muatan positif yang mananya itu? Yang ada jendolnya atau yang bawahnya? Yang ada jendolnya ya. Nah, itu mengalir proton ya dari positif. Positif itu potensialnya tinggi ya, dari titik yang potensial tinggi menuju titik potensial rendah. Nah, di samping itu dalam waktu yang bersamaan itu mengalir juga yang namanya muatan negatif atau terkenal namanya elektron. Nah, sudah pinter-pinter ini. Dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi bersamaan. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi arus listrik itu adalah aliran muatan positif atau proton dari kutub positif menuju kutub negatif. Sedangkan elektron adalah aliran muatan negatif dari potensial rendah atau ke tinggi. Sebaliknya ya, nilainya besar sama besar hanya arahnya berlawanan. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Baik, saya lanjutkan. Ya, tadi sudah tahu ya kalau rangkaiannya terbuka itu ternyata tidak ada aliran listrik. Itu dibuktikan dengan lampunya mati. Betul. Lampu mati itu berarti artinya arus tidak mengalir. Tetapi kalau rangkaian tertutup, ya, dengan tutup, ya, lampunya nyala berarti menunjukkan adanya aliran arus listrik. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan sekali lagi? Berarti arus listrik itu tadi yang nomor 1 apa itu? Yurisma ya. Oh, Yurisma. Oh, Yurisma cewek ya. Ya, Mbak Yurisma. Silakan. Disimpulkan kira-kira apa tadi? Jadi lampu dapat menyala pada rangkaian tertutup karena arus listrik mengalir. Gitu ya. Oke, dibolak-balik boleh ya. Jadi arus listrik itu mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Itu ditunjukkan dengan adanya nyala lampu. Oke, betul. Semua sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Boleh. Jadi listrik bisa juga tidak mengalir ketika apa kira-kira? Kalau air itu tidak mengalir ketika apa, Mas? Terhambat, boleh. Terus karena apa lagi? Apanya sama? Ketinggiannya? Nah, betul ya. Kalau misalkan di ember itu, ya sudah. Kalau datar ya berarti dia tidak mengalir. Tapi kalau dia dilubangi, ada perbedaan ketinggian, maka dia akan mengalir. Listrik juga demikian. Jadi ketika ada perubahan atau perbedaan potensial, maka dia akan mengalir. Kalau tidak ada perbedaan potensial, dia akan
diam atau tidak mengalir ya, seperti ini. Ya, kalau baterai itu apa kira-kira? Kalau baterai ataupun aki itu ya, biasanya kalau pakai aki itu, kalau dari zaman dulu lah, lihat TV itu kan, oh ini akinya habis. Artinya apa? Potensialnya sudah sama semua ya. Jadi harus disetrum dulu gitu biasanya. Kalau baterai berarti kalau senter itu, misalkan atau remote atau senter atau apa yang menggunakan baterai itu kalau habis berarti harus diganti. Ya, atau mungkin kalau kalian punya teknik mengisi sendiri silahkan. Tapi harus diganti ya. Oke gitu. Ini ilustrasi lain ya. Benda berpotensial tinggi artinya dia muatannya lebih banyak. A dan B. A-nya itu ada berapa ini? 8. Yang B? 4. Berarti nanti mengalir dari mana ke mana? A ke B gitu. Kalau sudah sama nanti akan berhenti. Ini ketika dihubungkan maka dibuka, ini yang penghubungnya namanya konduktor ya, termasuk kabel tadi ya. Kalau sudah sama nanti akan dia akan berhenti atau lepas. Ini sama-sama 4 ya misalkan. Ya, satu lagi ya sebelum kita diskusi, satu lagi tentang kuat arus listrik. Tadi juga sempat kita di kuis ada ya. Apa itu kuat arus listrik? Ada yang mau berpendapat? Kalau arus listrik kan sudah ya. Arus listrik itu aliran muatan positif dari kutub potensial tinggi ke rendah. Kalau arus listrik kuat, tambah kata-kata kuat. Kuat itu apa toh? Kekuatan. Berarti apa? Besar kecilnya betul. Berarti besar kecilnya apa? Arus listrik. Besar kecil arus listrik. Kalau dihubungkan dengan pengertian arus listrik apa Mas? Ya, kan tadi kan aliran muatan. Jadi menunjukkan besar kecil atau banyak sedikitnya ya. Jadi apa ini? Apa Mas? Potensial. Besar potensial? Besarnya potensial listrik. Kurang tepat ya, apalagi kurang sedikit. Kalau arus listrik kan muatan ya, muatan mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Kalau kuatnya, besarnya itu namanya apa? Kuat arus listrik atau besarnya arus listrik itu berarti apanya? Banyaknya? Betul, ya buatannya muatan yang mengalir. Betul, itu menunjukkan kuat arus listrik. Makin banyak muatan yang mengalir berarti makin besar kuat arus listriknya. Kalau indikasinya betul ya, ditunjukkan dengan nyalanya yang lebih terang, betul. Pinter-pinter ya. Ya, ini saya kira. Nah, secara batas ukurnya 1 ampere ya. Ini misalnya yang ditunjuk angka 40 ya. Pakai skala bawah boleh, pakai atas boleh. Salah satu ya. Skala yang ditunjuk ini 40. Skala maksimalnya 100. Jadi 40 per 100 kali 1. Hasilnya berapa? 40 dibagi 100 kali 1. Kira Mas? 2 per 5 betul. Atau 0,2 per 5? 0,4 betul. 0,4 ampere ya. Oke. Bisa ya? Bisa. Nanti kalau batas ukurnya dinaikkan, artinya kalau misalkan 1 ampere, oh dia biasa mentok gitu ya, di angka 100, bisa jadi dia lebih dari 1 ampere. Maka batas ukurnya dinaikkan. Kabelnya dipindah gitu ya. Pasti nanti kalau dia kurang dari 5 ampere dia akan turun jarumnya. Tapi kok masih mentok lagi ya naikkan lagi. Gitu sampai akhirnya nanti bisa terukur ya. Sekarang ya diskusi, kalian akan saya bagi kelompoknya karena 24 saya bagi 44 deh pas ya, nanti ada 6 kelompok ya. Kelompoknya tadi urut ring tadi ya. Biar nanti saya bisa memandunya lebih gampang ya. Urut dari hasil pretest tadi. Urutannya tahu tadi dapat ranking berapa? Sudah tahu tak posisinya? Ranking 1 sampai 4 di sini, 5 sampai 8 di sini. Terus 9 sampai 12, 13 sampai 16, 17 sampai 20 yang tidak ikut di sini tadi ya. Trouble tadi ya, 4 orang persis ya. Ini saya bagikan LKPD-nya. Oke, kalian berdiskusi. Selain diskusi nanti kalian juga praktik. Praktiknya adalah pakai lab virtual ya. Tetap membawa pakai HP. Nanti silakan kalian ketik link yang sudah ada, link untuk
oleh virtualnya di situ. Tidak perlu semuanya buka HP ya, 1 atau 2 orang. 2 orang saja ya boleh. Nanti yang satunya tugas menulis, satunya tugas menganalisis. Sudah semua ada belum? Ada kesulitan? Ini gambar baterainya ada berarti kan siji iki. 1. Jumlah baterai 1, V-nya itu dari sini pegangannya. Terus I-nya dilihat dari ini, curun ini. Curun I berapa boleh divariasi. Ya, sebenarnya kalau urut enak ya, urut enak. Ini nilainya gimana naiknya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti di laporannya ini kan baru sementara kan, nanti laporannya harus urut ya. Nanti kan kelihatan membesar atau mengecilnya itu ya. Atau kamu terus ulang nanti kira-kira makin besar atau makin kecil ini. Oke, saya kira cukup untuk diskusinya. Tugas kalian sekarang nanti selanjutnya ya, nanti di rumah berarti membuat laporan. Laporan hasil diskusi. Bentuknya bisa, kalau formatnya sudah ada di situ ya, ada kan itu petunjuknya? Oke, nanti kita bentuknya bisa menggunakan Word, boleh, PowerPoint boleh, mungkin pakai aplikasi yang lain yang kalian kuasai, yang mungkin lebih menarik boleh ya, Canva misalkan, atau menggunakan aplikasi lain, bisa mungkin dibuat video ya juga tidak apa-apa. Kreativitas kalian silahkan kalian tunjukkan sesuai kemampuan dan minat kalian. Oke, sebelum melanjutkan kita sedikit ice breaking ya. Oke, siap ya. Saya ulangi, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, ganda campuran. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kalian sudah berdiskusi, sudah praktikum ya. Kita review sebentar untuk melaksanakan pelajaran hari ini. Yang pertama mengenai arus listrik tadi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali apa itu arus listrik? Arus listrik adalah, ayo barusan pojokan masih, aliran muatan positif dari potensial tinggi. Nah, kalau bersama lebih enak ya, sendiri lupa ya. Salah satu, coba mau tunjuk jari siapa yang berani? Enggak ada yang berani? Ketua kelas? Enggak, enggak. Ya, pejuan biasanya dia. Boleh, silakan. Pada suatu penghantar siapa yang mau menyempurnakan? Belum lengkap sempurna ya? Pada apa? Ya, sudah benar tapi kurang lancar ya. Siapa yang mau Mbak yang tadi yang paling tinggi nilainya? Silakan. Banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik. Oh ya, betul ya. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan positif yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satu satuan waktu atau tiap detik. Oke, begitu. Kemudian tadi kalian sudah berdiskusi. Sudah punya kesimpulan belum kira-kira dari hasil diskusi? Kesimpulannya apa kira-kira dari hasil diskusi tadi? Ya, nanti kalian, saya ingatkan ya, untuk minggu depan kalian presentasi hasil diskusi hari ini. Ya, kalian buat laporannya, bisa tadi yang saya sebutkan, bisa menggunakan apa? Word biasa ya, ketik biasa, PPT boleh, mungkin pakai PowerPoint boleh, atau PP tadi, atau PDF ya tidak apa-apa, Canva boleh, atau aplikasi lain yang kalian kuasai dan kalian anggap itu menarik dan kalian bisa membuatnya lebih baik gitu ya. Nanti presentasi per kelompok ya, dari 6 kelompok. Kemudian untuk tugasnya kalian lihat buku paket ya, halaman 105, kalian kerjakan nomor 1 sampai 5, dikumpulkan minggu depan juga. Oke. Untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff 1. Ada yang sudah sempat membaca Kirchhoff. Ya.
Ada yang sudah tahu mungkin sedikit-sedikit. Pernah dengar ya? Oke. Silakan dipelajari minggu depan setelah diskusi, setelah kalian presentasi nanti akan kita bahas materi tentang hukum Kirchhoff. Saya kira demikian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.